Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya masih di materi kali ini khusus untuk teman-teman yang telah follow atau bergabung di beberapa platform saya seperti di YouTube, di Facebook, Instagram, dan juga di podcast ya. Materi kali ini masih relevan dengan kondisi saat ini yaitu COVID-19 yang masih belum juga selesai teman-teman ya. Oke, dan kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan imunitas kita. Materi kali ini adalah oats untuk usus sehat dan imunitas yang lebih kuat. Nah, ini materinya yang sangat penting teman-teman ya. Jadi beberapa orang mungkin sudah memahami atau sudah mengkonsumsi oats ya. Jadi oats itu adalah makanan yang sehat. Tetapi mungkin sebagian orang itu belum memahami atau mengerti secara detail manfaat atau apa sih oats itu. Jadi oats itu adalah termasuk dalam serealia teman-teman. Seperti halnya gandum. Tapi oats itu berbeda dengan gandum. Beberapa orang itu menyebutkan oats itu ya gandum. Itu ternyata bukan teman-teman ya. Oats berbeda dengan gandum, keduanya memiliki manfaat yang berbeda untuk tubuh kita juga. Gandum itu adalah bahan mentah yang ketika diolah itu bisa digunakan sebagai pembuatan roti, kue, pastry, mie, dan sebagainya. Gandum tidak bisa dikonsumsi secara mentah, jadi dia termasuk bahan makanan yang harus diolah. Sedangkan oats itu adalah bisa dikonsumsi secara langsung dalam kondisi mentah dan memiliki nutrisi yang lebih tinggi daripada gandum. Itu perbedaannya teman-teman. Nah, kemudian apa saja manfaat oats? Dan ternyata teman-teman ada 4 manfaat yang sangat luar biasa untuk tubuh kita. Yang pertama adalah oats itu termasuk karbohidrat kompleks yang kaya serat. Jadi energi yang dilepaskan oleh karbohidrat kompleks itu bertahap teman-teman. Tidak langsung banyak. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang karbohidrat sederhana, seperti gula, cake, roti, dan sebagainya, itu energi yang dilepaskan ke tubuh kita itu langsung banyak, pum, begitu ya. Otomatis kalau energi yang dikeluarkan semakin langsung tiba-tiba semakin banyak seperti itu, maka potensi terjadinya ekses energi atau kelebihan energi itu akan semakin besar. Kalau kita terjadi ekses energi atau kelebihan energi itu semakin besar, maka potensi energi itu disimpan di jaringan lama itu akan semakin besar. Itulah kenapa ketika kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks itu sangat bagus karena energi yang dikeluarkan sedikit-sedikit, step by step. Ini juga akan menimbulkan rasa kenyang lebih lama daripada kita mengkonsumsi makanan yang karbohidrat sederhana. Terus kemudian memiliki glycemic index yang rendah. Jadi oats itu memiliki glycemic yang rendah atau GI-nya itu rendah sehingga sangat bagus untuk mengontrol gula darah kita, terutama untuk teman-teman yang memiliki indikasi pradiabetes atau mungkin teman-teman yang sudah memiliki diabetes mellitus. Ini sangat penting, sangat kita sarankan mengkonsumsi oats. Terus kemudian manfaat yang ketiga mengandung beta glukan ya, menurunkan LDL atau kolesterol jahat. Jadi sebenarnya nggak jahat-jahat amat ya. Jadi kolesterol itu ada dua teman-teman, ada LDL atau low density lipoprotein dan HDL atau high density lipoprotein. Nah, kolesterol itu kolesterol itu awalnya dibawa ke tubuh kita itu menggunakan LDL, low density lipoprotein. Itu fungsinya menutrisi organ tubuh kita. Jadi kolesterol itu adalah asupan untuk organ-organ tubuh kita. Ketika nanti berlebih, dia akan dibawa oleh HDL atau high density lipoprotein untuk dibuang. Sisanya ya, eksesnya itu dibuang. Nah, fungsi dari oats tadi itu mengatur atau mengontrol supaya LDL yang dikirimkan ke organ tubuh itu tidak terlalu banyak, teman-teman. Jadi supaya balance. Jadi supaya balance antara LDL dan HDL supaya tetap seimbang. Kalau LDL terlalu banyak, maka terjadi namanya kolesterol tinggi atau kolesterol yang berlebihan. Tapi kalau seimbang itu maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Terus kemudian manfaat oats yang keempat adalah menjaga dan meningkatkan imunitas. Bagaimana bisa oats itu bisa menjaga imunitas kita? Oke, ini saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Jadi poin utamanya adalah ini teman-teman, our gut is our second brain, atau usus kita itu adalah otak kedua kita. Sistem pencernaan kita itu terutama bagian usus adalah tempat yang paling aktif secara mikrobiologi. Dan pada dinding-dinding usus terdapat 100 juta jaringan saraf yang masuk dalam kategori enteric nervous system, bekerja secara otonom di bawah central nervous system. Jadi otak kita itu ada dua teman-teman sebenarnya. Otak yang untuk berpikir adalah di sini, di kepala kita. Sedangkan otak yang kedua yang mengatur atau mengontrol penyerapan nutrisi, terus kemudian distribusi nutrisi, sel-sel, terus kemudian imunitas dan segala macam itu dikontrol sepenuhnya oleh usus kita. Jadi gut itu adalah atau usus kita itu adalah otak kedua kita teman-teman karena dia bekerja secara otonom, bekerja secara otomatis tanpa diatur oleh otak kita. Terus kemudian usus itu merupakan tempatnya probiotik, jadi bakteri-bakteri baik berkoloni. Dinding usus juga merupakan pintu masuk nutrisi untuk sistem imun yang beredar di tubuh kita. Jadi usus itu merupakan gerbang untuk nutrisi imun-imun yang ada di seluruh tubuh kita, teman-teman. Jadi mulainya di situ. Ketika imun kita itu mendapatkan nutrisi yang tepat di usus kita, maka secara otomatis imun kita itu juga akan sehat.
Imun kita itu juga akan powerful atau lebih kuat melawan patogen, virus, kemudian bakteri-bakteri lain yang ada mungkin masuk melalui tubuh kita yang lain. Tetapi kalau ternyata usus kita itu tidak sehat, maka secara otomatis gerbangnya untuk menutrisi imun itu juga akan kurang bagus, teman-teman. Dan berikutnya teman-teman, probiotik itu bertugas untuk melawan patogen. Jadi virus dan bakteri-bakteri jahat yang akan mengganggu tubuh kita itu dilawan oleh bakteri-bakteri baik atau probiotik yang ada di usus kita. Dia merupakan gerbang utamanya atau penjaga utama patogen-patogen atau virus yang masuk melalui sistem pencernaan kita. Usus yang sehat secara otomatis mampu mendistribusikan nutrisi-nutrisi untuk sistem imun di tubuh kita, ya. Jadi ketika usus kita sehat, maka secara otomatis tubuh kita juga akan sehat. Healthy gut, healthy life. Bagaimana menjaga kesehatan usus? Serat yang kita konsumsi itu adalah makanan utama dari bakteri-bakteri baik atau probiotik. Jadi mereka memfermentasi serat-serat makanan yang kita konsumsi sehingga kultur usus kita tetap terjaga, tetap sehat. Terus kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, dan oat akan terus menjaga bakteri-bakteri baik atau probiotik tetap sehat. Sehingga mereka menjadi benteng pertahanan diri kita terhadap patogen atau virus dan segala macamnya. Makanan yang kaya serat secara otomatis juga kaya akan vitamin dan antioksidan. Antioksidan ini akan didistribusikan melalui dinding usus kita untuk dibawa ke imun sistem kita, mengelilingi tubuh kita melawan radikal bebas. Jadi vitamin dan antioksidan itu masuk ke tubuh kita, terus kemudian didistribusikan melalui usus kita dan dibawa ke sel-sel imun sistem yang ada di tubuh kita, teman-teman. Jadi masuknya melalui situ. Karena apa? Karena radikal bebas atau virus itu bukan hanya ada di usus, bisa saja melalui luka yang ada di tangan kita mungkin, atau luka di badan kita, atau juga melalui sistem pernafasan kita ketika kita menghirup yang mengandung virus. Itu fungsinya radikal bebas atau virus itu dilawan menggunakan imun sistem kita, tetapi sebelumnya dia harus ternutrisi dulu melalui pintu gerbangnya, yaitu melalui usus dulu. Pentingnya kesehatan usus, teman-teman. Yang pertama adalah 70% imun sistem kita itu ada di usus. Jadi jika usus kita itu sehat, kesehatan tubuh kita juga akan terjaga. Lakukan pola diet yang tepat, optimalkan kesehatan yang usus. Jadi konsumsi banyak probiotik, prebiotik, serat, dan sebagainya. Yang ketiga, hindari konsumsi alkohol yang berlebihan karena alkohol itu mematikan probiotik atau bakteri-bakteri baik seperti hand sanitizer, ya. Hand sanitizer mengandung alkohol. Alkohol kalau kita kenakan ke tangan, maka bakteri-bakteri, entah itu bakteri baik, bakteri jelek, atau virus itu akan mati. Sehingga kalau kita itu mengkonsumsi alkohol, maka secara otomatis bakteri-bakteri yang baik yang ada di usus kita itu secara otomatis juga akan mati, teman-teman, ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang menyebabkan masalah pada pencernaan atau inflamasi, seperti mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, menyebabkan intoleran, seperti susu untuk teman-teman atau orang-orang tertentu, ya. Kemudian terlalu sering mengkonsumsi makanan olahan seperti trans fat dan sebagainya. Lalu bagaimana pola asupan harian untuk menjaga kesehatan usus kita, teman-teman? Ya, yang pertama dan yang paling saya tekankan ke teman-teman adalah mengkonsumsi oats secara rutin, terutama di pagi hari. Karena ketika kita itu memiliki kekurangan energi, itu oats itu akan sangat cukup atau sangat membantu kita untuk mendapatkan energi, tapi dengan jumlah yang terbatas supaya tidak berlebihan. Captain Oats ini adalah salah satu merek oats yang saya sarankan dan saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya. Kenapa? Karena Captain Oats ini adalah natural premium Australian oats, diproses menggunakan metode OD Fresh yang sangat eksklusif sehingga nutrisinya tetap terjaga sempurna dan tentunya tanpa bahan pengawet. Manfaat konsumsi Captain Oats, teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memiliki glycemic index yang rendah sehingga energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu bertahap. Sangat bagus untuk teman-teman yang sedang menjalani diet, terutama yang fokus ingin menurunkan berat badan. Yang kedua, mengandung beta-glucan, yaitu menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat, dan tentunya menjaga kesehatan jantung kita. Dan yang ketiga, seperti yang saya jelaskan secara lengkap tadi, yaitu the gut is our second brain. Jadi oats itu kayak serat, dan serat adalah makanan utama bakteri-bakteri baik atau probiotik. Dan menjaga kultur usus supaya tetap terjaga. Usus sehat, maka imunitas juga akan terjaga. Saat ini ada 3 varian untuk Captain Oats, teman-teman. Yang pertama adalah ini, Captain Oats yang instant oatmeal yang warnanya merah. Jadi cara buatnya cukup diseduh menggunakan air panas, terus kemudian selesai, siap kita konsumsi. Ini biasa saya konsumsi itu saya rendam menggunakan, jadi tidak menggunakan air panas. Saya rendam menggunakan yogurt yang cair, terus kemudian saya kasih chia seed, saya rendam selama 3-4 menit. Setelah dia mulai lunak gitu ya, saya kasih toppingnya, saya kasih buah-buahan. Jadi kayak buah naga, saya kasih buah mangga gitu ya. Ini sangat saya sarankan untuk teman-teman yang breakfast atau sarapan di pagi hari. Simple aja, sederhana. Terus kemudian yang ini quick cook ya, yang warna biru. Ini cara bikinnya dimasak, teman-teman. Jadi nanti jadinya seperti bubur oatmeal. Memasaknya itu sekitar 3 menitan. Ini yang quick cook ya. Jadi harus dimasak dulu. Nah, sedangkan yang berikutnya yang hijau ini adalah yang rolled oats. Jadi warna hijau ini
bahan dasar untuk bikin kue. Jadi untuk cookies yang sehat, kue-kue yang sehat menggunakan bahan dasar oats, itu bisa menggunakan yang roll oats ini ya. Masaknya sih sekitar 5 menitan ya, 5 menit sampai 8 menit gitu ya untuk masaknya. Jadi bisa bikin untuk anak-anak misalkan, atau supaya kita waktu diet itu supaya nggak mudah bosan gitu, bisa menggunakan yang ini. Nah, kemasannya ada yang besar, terus kemudian juga ada yang kecil. Yang kecil ini ukurannya 200 gram, yang besar ini ukurannya 800 gram. Ya, 800 gram. Tuh, ada 3 varian teman-teman, tapi saya paling suka yang menggunakan yang merah ini untuk sarapan. Ya. So teman-teman, jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang oats, ya bisa mengunjungi website mycaptainoats.com. Di situ banyak sekali menu-menu atau resep-resep masakan, resep-resep kudapan yang menggunakan bahan dasar oats. Terus kemudian teman-teman bisa follow Instagram Captain Oats ID, atau teman-teman bisa subscribe di channel YouTube Captain Oats Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat teman-teman.